Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, ini adalah reading untukmu. Hari demi hari menuju Desember 2020. Apa-apa saja tantangan di depan, hal yang bisa kamu maksimalkan, hal yang bisa kamu minimalkan. Yang artinya adalah kelemahan kamu, oke? Dan potensi jika kamu tidak bisa melihat batu sandungan. Ini seperti alarm atau warning buat kamu. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, general reading. Nggak akan semua resonate ke kamu, check it the resonate, leave it the rest, ya. Dalam berbagai segi kehidupan, karir, cinta, banyak hal yang kemudian spirit guide pilih mana yang paling perlu kamu dengar. The universe energy and spirit guide, this is for Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. The Emperor, okay. Judgment, wow. Justice in reverse, okay. Five of Swords, Seven of Swords. Bottom of the deck, kamu punya The Hermit. Oh, Virgo energy. Ya. Kita clarify satu-satu kartunya agar lebih jelas pesannya. This is too much. Okay. Calm down, Libra. Queen of Swords in reverse. Ace of Cups, okay. The Star, you are. The Hierophant, wow. Two of Pentacles, bottom of the deck, Ace of Pentacles. Kamu punya Ace of Cups and Ace of Pentacles, by the way, luar biasa. The Emperor, okay. Seseorang berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya. Seseorang nggak mau kehilangan eksistensi. Aku merasakan gitu. Dan ketika yang satu memilih untuk menonjolkan dirinya, maka kemudian ada orang lain yang merasa dirinya seperti tidak berdaya, gitu. Seperti ada sebuah persaingan, ada sebuah perasaan siapa yang lebih dominan, kemudian salah satu yang dominan yang punya Aries atau Aries energi di sini tampak lebih dominan sehingga Queen of Swords seperti tidak berdaya, gitu, seperti tidak percaya diri. Tapi apakah itu diperlukan, Libra? Okay? Dominasi kemudian arogansi yang seringkali tidak bisa lepas dari diri kamu, itu sepertinya akan membawa banyak orang tersakiti. Jadi pesannya adalah coba untuk melihat lagi. Kalaupun kamu mendapatkan itu, kamu mendapatkan kemenangan itu, ya, kemenangan untuk lebih dianggap, kemenangan untuk terlihat lebih superior daripada orang lain. Apakah itu cukup membahagiakan dan baik untuk diri kamu? Apakah seuntung itu sehingga itu perlu dilakukan? That's the question, Libra. Okay? Untuk persoalan relationship, aku merasa di sini meskipun ada banyak persoalan tentang harga diri, siapa yang lebih dominan, aku atau kamu, gitu. Tapi aku merasa beberapa yang berhubungan, Libra, seperti akan lebih deep, akan lebih dalam. Kalian akan mendapati sebuah situasi yang ya hubungannya akan semakin dalam, atau untuk beberapa dari Libra akan beranjak ke step berikutnya. Kalaupun kalian masih dalam sebuah hubungan, seperti akan masih bisa survive. Aku merasakan itu, survive dalam hubungan kalian dan membuat situasinya menjadi lebih menyenangkan sebagaimana kamu berusaha keras untuk itu. Kamu dan pasangan kamu berusaha keras untuk itu, oke? Ada seseorang yang kemudian dibuat tidak berdaya oleh Libra, tapi kemudian kepercayaan dirinya naik nih. Dengan The Emperor energy, kepercayaan diri Libra naik, kemudian ini akan menolong Libra dari ketergantungan, ya. Ada kecenderungan bahwa beberapa Libra seperti tergantung dalam hal finansial, dalam hal keuangan, entah itu dalam hal apapun, kepada orang yang lain, ya, kepada pasangannya, karena biasanya ada sifat sedikit manja dari Libra, kepada seseorang yang penting dalam kehidupannya dia. Dan percaya diri kamu itu
mulai tumbuh, kemudian kamu tahu bahwa kamu bisa menguasai situasi, kamu menguasai seseorang di sini, dan kamu mulai berkarya. Kamu mulai melakukan sesuatu dengan percaya diri kamu yang mulai tumbuh lagi, ya. Kamu merasa dicintai, kamu merasa kayak, I'm the winner. What? Dari kompetisi apa Libra? Come on. Tapi kemudian, itu membuat Libra akhirnya melakukan sesuatu, berkarya dengan kemampuan dan gift yang dia punya, dan menghasilkan dari situ, kemudian melepaskan diri dari ketergantungannya dengan orang lain. Oke? Judgment, it's all about karma. Kamu menulis karma baik di kehidupan kamu yang lalu Libra, dan kamu mendapatkannya sekarang, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tahun-tahun berat untuk Libra sudah dilewati. Mungkin untuk beberapa masih dilewati, tapi untuk sebagian besar Libra seperti sudah dilewati, dan kemudian sekarang beberapa di antara Libra sedang meneguk manisnya. Ya, meskipun belum semanis itu, tapi seperti sebuah start atau sebuah awal yang membahagiakan, karena Libra bahagia ketika bisa berdiri di kaki sendiri, dan itu terjadi pada kamu. Oke? Itulah kenapa kemudian seperti kamu mendapatkan jiwa yang baru, oke? Kamu mulai melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lain. Jadi aku merasa ada shift, ada perubahan di sini. Kalau sebelumnya kamu merasa bahwa passion kamu ada di sebuah pekerjaan A, gitu. Tapi ternyata spiritual awaken, perjalanan spiritual kamu selama ups and down, selama yang aku katakan ada tahun-tahun sulit untuk Libra, itu kemudian membawa kamu merubah paradigma berpikir kamu tentang di mana kamu seharusnya berada. Apa yang menarik kamu, apa yang mendorong kamu untuk merasa menjadi berarti as a human being, sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari semesta ini. Apa yang bisa kamu lakukan dengan gift yang kamu miliki? Libra mulai mendapatkan kekuatan itu. Ya, dengan the judgment di sini dan kemudian ada di Ace of Cups. Kamu membiarkan perubahan itu terjadi, kamu menyambutnya dengan tangan terbuka, dan inilah yang kamu dapatkan Libra. Ya, kamu tumbuh secara spiritual dan kamu merasa terisi. Kamu merasa terisi dengan kasih sayang dan keberkahan. Karena aku merasa untuk beberapa sudah berada di path-nya, ya. Kamu memenuhi panggilan itu. Panggilan untuk meskipun tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan sejak lama, kamu merasa itu tidak penting lagi ketika ada satu titik kamu menemukan tempat di mana kamu akan mengabdikan hidup kamu. Kamu akan memberi kepada apa? Kamu akan melakukan apa? Gitu. Sesuatu yang sangat berbeda, sebuah perubahan dalam hal pekerjaan. Berbeda fokus, berbeda 180 derajat dengan yang dikerjakan sebelumnya. Tapi kamu bisa, dan kamu akan membuktikan bahwa kamu bisa sukses dengan itu. Selain bukan hanya sukses dalam menghasilkan uang dan lain sebagainya, tapi kamu juga sukses karena telah membantu banyak orang. Itu yang aku rasakan, oke? Ya, justice in reverse, kamu perlu keseimbangan, tapi kemudian di-clarify dengan the star, ya. Kamu punya itu dalam diri kamu, ya. Sebagian dari Libra yang menonton video ini, seperti kamu memang ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang ada di spotlight, ada di sebuah sorotan, ya. Mungkin kamu memang terlahir untuk menjadi seorang yang populer di circle manapun, ya, even di kelas nasional ataupun internasional sekalipun tidak menutup kemungkinan. Dan itu munculkan dalam diri kamu sehingga kamu tahu bahwa setiap harapan yang muncul dalam diri kamu itu akan kamu upayakan untuk kamu capai. The justice in reverse, it's all about Libra. Libra jangan sampai kehilangan keseimbangan. Ketolongnya untuk Libra adalah ketika kamu kehilangan keseimbangan, maka kamu memunculkan jiwa the star dalam diri kamu, di mana kamu akan selalu diingatkan untuk kembali pada harapan kamu apa, tujuan kamu apa, yang selama ini kamu panjatkan itu doanya tentang apa, gitu. Dan ketika kamu kembali, maka kamu bisa mendapatkan keseimbangan kamu lagi, oke? Libra, Aries, kemudian Taurus di sini, ya. The Hierophant and Five of Swords, oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu ada tantangan di setiap harinya, ya. Tidak melulu tentang kebahagiaan, tidak melulu tentang keberhasilan. Bahwa ia berhasil, tapi kemudian selalu akan ada ujian, selalu akan ada tes setiap harinya
dari orang-orang di sekeliling kamu ya. Kamu diminta untuk menghargai setiap hari yang kamu punya, oke? Jangan terlalu pusing memikirkan orang lain yang energinya emang gak bisa klop sama kamu. Jangan terlalu sering memikirkan apa kata orang lain atau bagaimana cara orang lain memperlakukan kamu, karena ya Libra just too sensitive untuk hal-hal seperti itu. Kadang-kadang gak perlu dipikirin tapi kemudian dipikirin karena itu kayak ganggu banget. Maka cobalah untuk melepaskan itu. Caranya gimana? Caranya ubah fokusnya. Lakukan sesuatu atau sebuah kesibukan yang kamu tahu akan menghasilkan dan fokus aja ke situ. Kamu nggak akan sempat mikirin, atau kalau sempat mikirin maka kamu tiba-tiba sudah akan bisa untuk sedikit banyak, nggak ada yang lebih penting yang harus gue kerjain gitu. Ya. Don't wait for tomorrow, Libra, karena itu yang akan bikin kamu stres setiap hari, oke? Kamu akan selalu excuse, kalau misalnya untuk beberapa di antara kamu yang lagi diet, kamu akan sering, oke, mulai besok, kemudian mulai besok lagi. Jeng-jeng, akhir tahun, Libra, come on. Sudahkah pola hidup sehat yang diresolusikan di tahun 2019 itu tercapai? Sudah mau akhir tahun, sebentar lagi, dan kamu diingatkan untuk ingat dengan hal itu. Even tentang apa yang dikonsumsi, itu bukan cuma tentang makanan yang masuk, tapi juga informasi yang kamu serap ya, karena itu akan sangat mempengaruhi mood kamu dan energi kamu, vibrasi kamu. Kamu adalah orang dengan sisi yang sangat mudah terdistract vibrasinya, sehingga pastikan kamu tahu apa yang kamu lihat, apa yang kamu konsumsi, baik itu movie, baik itu music, ataupun berita, informasi-informasi. Jauhkan diri kamu atau hindari sejenak hal-hal yang bisa bikin kamu pusing dan stres ya. Kamu nggak perlu merasa perlu update selalu tentang apa yang terjadi hanya agar terlihat pintar. No. Ada beberapa hal yang kamu harus tahu bahwa oke, kalau aku nonton ini, kalau aku lihat ini, maka moodku akan jadi sedih, atau moodku akan jadi stres, atau aku akan overthinking dan lain-lain. Pastikan kamu selektif dalam memilih apa yang masuk ke dalam pikiran, ke dalam jiwa kamu dan perut kamu. Oke? Biarkan mimpimu terbang tinggi. The Hierophant ini juga tentang pernikahan ya. Beberapa Libra akan menjalani pernikahan, beberapa Libra dalam sebuah rumah tangga. Ada yang mendapati isu-isu dalam rumah tangga, isu-isu kecil dalam rumah tangga yang menuntut dia untuk tidak gampang depresi tentang itu. Apapun yang terjadi, maka kembalikan pada nilai-nilai dalam keluarga yang dimiliki. Nilai-nilai atau sebuah tradisi yang barangkali sempat kamu lupakan gitu. Atau untuk beberapa Libra, ini aku merasa seperti ya sesuatu tentang religi, sesuatu tentang aku mendapatkan sense tentang hubungan dari ini mungkin untuk satu atau dua Libra saja, hubungan dari dua orang, sepasang kekasih yang kemudian menghadapi tantangan yang luar biasa karena perbedaan agama. Karena berbeda budaya, karena berbeda kebiasaan, seperti keluarga tidak merestui, sesuatu yang perbedaannya cukup mendasar yang membuat sulit untuk bersatu. Tapi kemudian kamu harus tahu bahwa sepahit apapun ya, kadang-kadang kita hanya tidak bisa melihat bahwa kita sedang dilindungi atau diselamatkan ketika kita ada di posisinya saat ini. Karena kita baru akan bisa melihat itu setelah beberapa tahun kemudian, dan kamu akan melihat itu Libra ya. Seseorang yang berusaha untuk dijauhkan dari kamu itu memang tidak selayaknya untuk kamu ya. Aku merasa di sini ada energi seseorang yang mencurangi, seseorang yang pergi diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Dan kamu berusaha memutuskan sesuatu, berusaha keras untuk meyakini apa yang kamu rasakan, intuisi kamu ya, dan intuisi kamu tentang seseorang yang tidak baik, yang sedang berusaha untuk curang, yang berlaku licik, itu adalah benar. Hanya saja kamu tidak cukup punya keyakinan untuk mendengarkan intuisi kamu, sehingga seringkali terasa seperti iya atau enggak ya gitu. Padahal sebetulnya kamu udah mendengar dengan jelas bahwa jawabannya adalah iya gitu, dia tidak baik untuk kamu. Ace of Pentacles adalah hadiah dari semesta. Seperti yang aku katakan, segala kesulitan yang pernah kamu hadapi dulu itu akan membuahkan hasil yang manis dan kamu tinggal memetiknya.
Kalaupun belum, maka tulislah itu sekarang. Tulislah karma baik itu sekarang, karena kamu layak untuk bahagia. Oke? For Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, energinya di sini dominan Aries, kemudian Libra, Aquarius, Taurus, and also Virgo. Oke? 4, 20, 17, 5, dan 9. Libra, aku rasa ini yang aku punya untuk kamu. Semoga Desember kamu semakin menyenangkan daripada bulan-bulan berikutnya, dan kamu bisa mengakhiri akhir tahun 2020 dengan penuh kebahagiaan. Anyway, take care. I love you guys.